Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak sehat selalu ya, walaupun kita masih tetap harus belajar dari rumah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 3. Apa pelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui percakapan guru dan siswa, siswa memahami pentingnya menjaga kebersihan. 2. Melalui penjelasan guru, siswa memahami sikap yang harus dilakukan jika melihat kelas yang kotor. 3. Melalui teka-teki silang, siswa memahami istilah-istilah tentang kebersihan lingkungan. Dan yang keempat, melalui pengamatan gambar, siswa dapat menyebutkan nama-nama bangun datar sesuai dengan jumlah sisi, sudut, dan titik sudutnya. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baiklah, kita simak percakapan antara guru dengan Dayu dan teman-temannya. Tahukah anak-anak ibu bagaimana kelas yang tidak bersih? Tahu bu, kelas yang tidak bersih banyak sampah berserakan bu. Bagus anak-anak ibu, sampah harus dibersihkan, kemudian dipisahkan. Ada sampah basah dan sampah kering. Kita harus selalu menjaga kebersihan ya nak. Benar bu, kelas yang tidak bersih juga banyak kuman bu. Ayo kita berlatih bersama-sama. Mari kita menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini berdasarkan percakapan yang baru saja kita simak. Yang pertama, apa isi percakapan guru, Dayu, dan teman-teman? Ya, Dayu dan teman-teman sedang membicarakan tentang kelas yang tidak bersih atau kelas yang kotor. Kemudian, selanjutnya, bagaimana ciri-ciri kelas yang tidak bersih? Bagaimana ciri-cirinya? Nah, salah satu ciri dari kelas yang tidak bersih adalah banyak sampah berserakan. Kelas yang tidak bersih banyak sampah berserakan. Dan yang nomor 3, bagaimana pendapatmu tentang isi percakapan guru, Dayu, dan teman-teman? Bagaimana anak-anak menurut pendapat anak-anak? Silahkan dijawab menurut pendapat kalian masing-masing ya. Misalnya, setuju dengan Dayu dan teman-teman, kelas yang bersih tidak akan banyak kuman, maka kita harus menjaga kebersihan kelas. Kemudian yang nomor 4, apa yang harus kamu lakukan jika melihat kelas kotor? Kira-kira apa ya anak-anak ya? Apakah kita akan membiarkannya? Tentu tidak. Harus segera dibersihkan supaya tidak menjadi ladang penyakit. Bagaimana sikapmu jika melihat teman membuang sampah di ruang kelas? Bagaimana anak-anak? Ya, kalian harus berani menegurnya dan mengingatkan supaya tidak membuang sampah sembarangan. Karena ruang kelas digunakan untuk belajar, bukan untuk membuang sampah. Lagi, kita akan mengisi teka-teki silang berikut ini. Yang pertama mendatar. Binatang amat kecil yang menyebabkan penyakit. Kira-kira apa anak-anak? Ada 5 huruf. Ya, benar sekali. Kuman. Kemudian untuk soal yang menurun, yang pertama tidak mengandung air. Artinya, ya, kering. Dan yang nomor 3 mengandung air. Maka jawabannya adalah basah. Nah, jadi coba kita perhatikan lagi. Binatang amat kecil yang menyebabkan penyakit yaitu kuman. Kemudian tidak mengandung air bisa juga kita sebut dengan istilah kering. Dan jika mengandung air bisa kita sebut dengan istilah basah. Coba kita baca bersama-sama tentang kelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit. Kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit. Debu dan sampah mengandung kuman. Kelas juga akan menjadi sarang nyamuk. Penghuni kelas akan terserang macam-macam penyakit, misalnya batuk, flu, dan demam berdarah. Menjaga kebersihan kelas menjadi tanggung jawab bersama.
Guru dan siswa harus sama-sama menjaganya. Jika ada yang membuang sampah sembarangan, harus segera diingatkan. Dengan sikap seperti itu, kebersihan kelas akan terjaga, penyakit pun tidak akan bersarang. Nah, ini dia. Coba kita amati kelas yang tidak bersih atau berantakan seperti pada gambar. Nah, silahkan kalian kerjakan ya. Coba kalian tuliskan apa isi gambar yang kamu amati. Kemudian, apa yang kamu lakukan jika melihat kelasmu seperti gambar di samping. Tulis di buku tematik kalian masing-masing ya. Buat satu cerita tentang kelas yang tidak bersih. Kemudian, apa saja akibatnya apabila kita tidak menjaga kebersihan kelas. Baiklah anak-anak, kemudian kita akan bersama-sama memperagakan gerak menyapu. Perhatikan gerakan menyapu berikut ini ya. Silahkan anak-anak praktikkan ya, ikut Fiora mencoba gerakan menyapu lantai. Nah, perhatikan gerakan tangannya. Perhatikan juga gerakan kepala dan juga perhatikan gerakan kaki Fiora. Silahkan anak-anak praktekkan di rumah masing-masing ya. Apakah ketika anak-anak menyapu gerakannya juga seperti ini? Good job. Jadi kita sudah melihat gerakan tari menyapu lantai yang diperagakan oleh Fiora. Gerakan tari menyapu lantai dapat diiringi dengan berbagai alat musik, salah satunya dengan tifa. Tifa merupakan alat musik tradisional yang berasal dari daerah Papua. Coba perhatikan bentuk tifa. Nah, di bentuk tifa ada beberapa bangun datar yang bisa kalian temukan di sana. Yang pertama itu ada segitiga dan yang kedua yaitu bentuk segi empat. Kemudian coba kalian amati bangun datar di bawah ini. Nah, di sini ada contoh bangun datar segi 5 dan segi 6. Mengapa disebut segi 5 dan segi 6? Coba perhatikan segi 5. Segi 5 memiliki 5 sisi. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian segi 5 memiliki 5 sudut. 1, 2, 3, 4, 5. Dan juga memiliki 5 sudut. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bangun yang memiliki banyak sudut 5 dan titik sudut 5 disebut dengan segi 5. Kemudian mengapa bangun yang di bawahnya ini disebut segi 6? Coba kita hitung jumlah sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata jumlah sisinya ada 6. Jumlah sudutnya juga ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan jumlah titik sudutnya juga ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka disebut segi 6 karena memiliki banyak sisi 6, banyak sudut 6, dan banyak titik sudut 6. Kemudian ada satu tugas lagi untuk kalian. Di sini ada berbagai macam bentuk-bentuk bangun datar. Coba kalian kelompokkan bangun-bangun datar berikut ini. Kelompokkan sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Silahkan anak-anak tuliskan bangun mana saja yang termasuk dalam bentuk segi 5 dan bangun mana saja yang termasuk dalam bentuk segi 6. Jadi hari ini anak-anak memiliki 2 tugas ya. Yang pertama, membuat cerita tentang
kelas yang tidak bersih, dan yang kedua mengelompokkan bangun-bangun datar seperti gambar berikut ini. Nah, itu saja materi kita pada hari ini. Apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan ke Bu Guru melalui orang tua kalian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.